يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tiga ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-258, 259 dan 260 insyaallah ta'ala. Di awal-awal juz ke-3 dari Al-Quran, 258 sampai 260. Di setiap surat, di setiap ayat tersebut tertuturkan kisah. Jadi setiap ayat beda kisah. Dan ketiga kisah tersebut berkaitan dengan kekuasaan Allah atau pembuktian kekuasaan Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Allah Azza wa Jalla, dan yang mungkin punya HP Android yang ada Al-Quran bisa dilihat biar lebih jelas insyaallah. Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan di ayat 258 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan raja pada masanya. 259 menceritakan tentang seseorang yang melewati suatu kampung dan mati selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali. Ayat 260 berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali. Ya. Kita mulai dari ayat 259, 258 maksud saya. Kata Allah Azza wa Jalla, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau melihat atau tahukah engkau tentang alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, tentang orang yang hajja Ibrahim fi rabbih, mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam fi rabbih, tentang Rabbnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang Allah, tentang Tuhan. Jadi konteksnya ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan raja yang kata para ulama dinamakan Namrud atau Numrud. Jadi bisa Namrud atau Numrud. Ya. Raja Namrud atau dalam bahasa Inggrisnya Nimrod, itulah raja yang zalim dan menginginkan untuk disembah. Walaupun masyarakatnya juga menyembah berhala, tapi dia mengklaim bahwasanya dirinya lah sesembahan atau Tuhan atau Rabb. Dihikayatkan oleh sebagian ulama, perdebatan kali ini di ayat 258 ya, dikarenakan Raja Namrud ini adalah seorang raja penguasa, dan dikatakan oleh para ulama beliau atau dia adalah raja pertama di muka bumi ini. Sebelumnya belum ada raja, belum ada raja sebelumnya. Ya. Dan karena dia penguasa, maka dia memiliki otoritas untuk daerah itu. Kemudian kita kisahkan penyebabnya. Raja Namrud itu adalah seorang muhtakir. Muhtakir atau ihtikar. Ihtikar adalah perbuatan
Perbuatan ihtikar adalah perbuatan menimbun barang yang diharamkan oleh Islam dan merugikan konsumen, terlebih masyarakat dalam konteks keadaan Raja Namrud ketika itu. Jadi ihtikar itu menimbun barang ketika harga barang naik dan dijual dengan harga yang melambung tinggi. Ya. Itu diharamkan oleh Islam. Ihtikar itu adalah menimbun barang atau membeli barang untuk ditimbun ketika harga barang itu naik dan dijual dengan harga yang tinggi sekali. Ya. Gitu. Oh, kalau bisa agak merapat Pak, agak dekat-dekat Pak, jangan terlalu jauh nanti tersesat terlalu jauh. Ya. Jadi kita mengetahui ihtikar dulu. Ihtikar membeli barang yang sedang mahal. Jadi dia membeli barang untuk menimbun dan pembeliannya dilakukan ketika waktu lagi mahal-mahalnya, untuk kemudian dijual dengan harga yang tinggi sekali ketika orang-orang sudah kehabisan barang itu. Itu ihtikar, haram. Ya. Misal harga gas naik, ya, kenaikan harga gas kan disebabkan kelangkaan, makin langka makin naik dia harganya. Kemudian misal antum memborong gas yang sedang naik itu, ya, antum borong di rumah antum, di gudang antum, pembeliannya ketika harga sudah mulai naik, sehingga di sana dan di sini, ya, itu tidak ditemukan lagi gas karena semuanya sudah antum borong. Nah, akhirnya masyarakat butuh akan gas itu, mereka di mana-mana nggak ketemu, akhirnya ke antum dan antum menjual tinggi sekali. Ini ihtikar. Nah, ini diharamkan dalam Islam. Raja Namrud ketika itu adalah seorang muhtakir. Ketika harga barang sedang naik, diborong sama dia, kemudian dijual dengan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kan jadi merugikan masyarakat. Dan barang yang diborong tersebut atau ditimbun tersebut barang kebutuhan masyarakat. Mau tidak mau masyarakat berbondong satu persatu menuju istananya Namrud. Datanglah mereka satu persatu. Dan ternyata syarat untuk membeli, ada lagi syaratnya. Syarat untuk membeli barang tersebut atau mendapatkannya adalah menjawab dengan benar pertanyaan, siapa Tuhan kamu? Ya, masyarakat yang jahil ini, mereka pun ya udah mau gimana lagi. Namrud pengennya jawabannya adalah Namrud. Siapa Tuhan kamu? Namrud. Ya. Kemudian datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim datang, ditanya oleh rajanya, siapa Tuhan kamu? Nah, maka kemudian berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Ya, begitu kan? Kalau yang lain pada jawabannya apa jawabannya? Rabbku adalah engkau wahai Namrud. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Maka kemudian Raja Namrud bilang, "Qal ada uhyi wa umit." Raja Namrud berkata, aku menghidupkan dan mematikan. Aku bisa. Gitu. Jadi melihat Ibrahim kok kayak teka juga ini, kok bilang Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud dengan sombongnya berkata, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud berusaha untuk membuktikan argumennya bahwa dirinya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata para ulama,
didatangkanlah oleh Namrud 2 orang. Maka kemudian satu dari orang yang 2 itu, Raja Namrud bunuh dia, mati. Dan satunya lagi diberikan hidup. Maka lihat, wahai Ibrahim, aku bisa menghidupkan satu dan mematikan yang satu. Ini sebenarnya nggak nyambung sebenarnya, ya. Ya. Maksudnya Nabi Ibrahim kan menghidupkan berarti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi hidup gitu. Bukan membiarkan hidup artinya, bukan. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa aja membuat skakmat Raja Namrud dengan mengatakan, ya udah, coba yang sudah kau matikan hidupkan lagi. Nah, mati itu dah. Enggak bisa ngomong lagi kan? Tapi enggak, Nabi Ibrahim enggak berkata begitu. Karena Nabi Ibrahim tahu, oh ini licik ini. Ya. Ini licik. Bapak bisa, saya minta maaf, jazakallahu khair sudah datang, tolong di sini Pak karena kosong. Maaf ya. Karena pemateri itu kalau misalnya enggak seimbang ininya, kasihan lehernya, apa kasihan ya. Nanti ke sana terus ngeliatnya. Syukur-syukur pulang-pulang itu masih bisa ngeliat sana ya. Ya. Gitu, jadi tolong diimbangin ya. Begitu kata Namrud, ana uhyi wa umit. Lihat, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam, ini licik Raja Namrud ini. Kalau begitu, pakai cara lain. Kemudian kata Ibrahim, qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Rabb saya, kata Nabi Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyriq, mendatangkan atau menerbitkan matahari dari masyriq. Masyriq, timur. Nah, sekarang Namrud, fa'ti biha minal maghrib. Coba sekarang terbitkan matahari dari barat. Dah langsung. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir itu. Gak bisa ngomong. Begitu. Itu ceritanya. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Dan Allah Ta'ala tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Pelajaran di sini ikhwas sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu orang pemuda kampung asli situ, menghadapi masyarakat yang menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan masyarakat, bapaknya Azar kafir, salah satu dedengkot kekufuran di kampung itu. Dan sampai-sampai Nabi Ibrahim bertemu dengan rajanya dan berselisih pendapat mengenai Tuhan dengan rajanya. Ya. Maka kita lihat bagaimana kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuat. Dan wallahu alam ketika itu Nabi Ibrahim masih usia belum tua. Belum ada kisahnya tentang ya, Siti Hajar, Siti Sarah dan seterusnya. Wallahu alam. Yang bisa kita pelajari juga dari sini adalah jika Allah Ta'ala menghendaki kebenaran itu tegak pada seseorang, semua orang menentang pun, kalau Allah kehendaki orang itu tetap teguh, maka dia tetap teguh. Dan kebenaran akan tetap selalu ada. Selalu ada, insyaAllah. Maka apa yang terjadi sekarang? Kita menentang kesyirikan dan melawan akidah yang menyimpang, yang mana hal seperti itu tidak banyak dai yang melakukan. Harus tetap teguh ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka berdua adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesabaran mereka dalam mendakwakan tauhid, akidah yang benar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dengan logika seringkali, yang sebenarnya kaumnya pun mengetahui kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sampai Raja Namrud anda yakin mengetahui kebenaran pemuda ini. Ya. Tetapi apakah mereka menjadi Muslim? Ternyata tidak. Berarti tujuan kita itu dakwahin aja. Adapun nanti mereka dapat hidayah atau tidak, itu Allah Ta'ala yang menentukan. Ya. Itu kisah pertama yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan sesuatu, dan Maha Kuasa untuk menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Ya, itu kisah pertama yang insya Allah kalau kita mau jabarkan faedah banyak sekali. Tapi saya takut waktunya habis karena ayat berikutnya lebih panjang. Ayat berikutnya 259. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Atau cerita kedua seperti alladzi marra 'ala qaryah, orang yang marra itu melewati, lewat. Ya. Ala qaryah, pada suatu kampung. Jadi di kampung. Qaryah itu Englishnya itu country. Country bisa bermakna kampung, bisa bermakna negeri. Sebagaimana di English, di Arabic. Dan mungkin juga qaryah berdekatan dengan country dari segi lafal. Qaryah bisa maknai kampung, desa, bisa maknai negeri. Ya. Jadi ada orang marra ala qaryah, berjalan di suatu negeri, melihat suatu desa, tempat. Dan village ini wahiya khawiyatun ala urushiha. Hiya, yaitu qaryah tersebut, desa atau kampung tersebut, khawiyatun ala urushiha. Kita pahami baik-baik satu persatu lafalnya. Ada khawiyah, ada ala, ada urush, ada ha. Empat yang kita pelajari. Khawiyah, ala, urush, ha. Empat. Khawiyah, ala, urush, ha, kembali ke qaryah. Baik. Khawiyah itu maknanya adalah ya, runtuh. Runtuh. Ala, di atas. Urush jamak dari arsh, maknanya adalah atap. Jadi runtuh di atas atapnya. Seperti bangunan, misal rumah, ada jidar, tembok, dan ada arsh. Arsh itu atap. Langit-langit itu arsh di sini. Runtuh di atas atapnya berarti apa? Berarti tembok-tembok ini ya berada di atas atapnya. Bagaimana itu jadinya? Menunjukkan ambles itu atasnya ke bawah. Kemudian barulah jidarnya, temboknya menutupi arus yang sudah hancur ke bawah. Bisa paham? Ya, yang itu menunjukkan apa? Udah rata itu. Rumah-rumah udah hancur rata. Entah ini di mana, di negeri apa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengisyaratkan di negeri apa. Jadi kita nggak tahu, Allah alam. Tapi ini terjadi di masa lampau, jauh sekali dulu. Dan menunjukkan rumah-rumah sudah hancur, ya, berpuing-puing. Ya. Entah bagaimana hancurnya dia, atapnya itu hancur duluan, kemudian temboknya yang baru kemudian hancur. Khalas, yang sepertinya khalas, susah ini. Ya. Dan Allah alam tidak terlihat penduduk. Namanya juga jika rumah-rumahnya sudah hancur berpuing-puing seperti itu, maka bagaimana ada penduduk? Maka orang ini berkata kemudian, qal anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna di sini bagaimana mungkin, bagaimana akan Allah Ta'ala menghidupkan kampung ini ba'da mautiha, setelah kematian kampung ini seperti ini. Nah di sini orang ini tidak meragukan kekuasaan Allah, bukan. Dia tidak bilang nggak mungkin Allah Ta'ala bisa untuk
menghidupkan kembali kampung ini menjadi kampung normal seperti bagi banyak orang, nggak mungkin. Nggak ngomong gitu. Cuman dengan lafal anna, bagaimana? Maksudnya istiba'at, menganggap ini nggak tahu, kayaknya nggak bakal Allah kehendaki untuk hidup kembali kampung ini karena sudah hancur-hancuran. Yeah. Kayak misalnya kalau antum melihat masyarakat Indonesia, ya, jalanan macet di mana-mana. Sebagaimana nih Afwan terlambat 10 menit karena ya antum tahulah kenapa, ya kan? Antum mungkin berpikir, kapan ini jalanan bakal lancar di hari kerja pada pagi hari? Iya. Kapan? Tapi antum tahu nggak Allah pasti bisa membuatnya lancar tiba-tiba? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan logika manusia akan berpikir apa? Udahlah, hancurlah Indonesia. Ya. Setiap hari stres lah tuh orang-orang. Nggak bakal lancar gitu. Mikirnya gitu kan? Karena logikanya mengatakan impossible ini. Kalau misalnya bisa dalam waktu setahun aja lah, nggak bakal. Gitu. Tapi kita nggak meragukan kemahakuasaan Allah. Cuma kita ini punya logika duniawi yang berpikir sesuai dengan tradisinya. Tradisinya ini hal penyakit macet seperti ini nggak bakal bisa sembuh dalam waktu singkat. Ya. Belum lagi pembangunan di mana-mana, penyempitan jalan, proyek tol, proyek kereta, proyek dan seterusnya di proyek-proyek. Makin tambah macet. Belum lagi ya, imigran atau orang-orang yang datang dari luar Jakarta ke Jakarta dan seterusnya. Wah, padat. Gitu, seperti itu. Sebagaimana kalau kita lihat kampung, rumahnya hancur semua. Kita berpikir, kayak gini mah nggak bakal Allah hidupkan. Ya kan? Seperti itu orang itu berpikir. Maka karena dia berkata begitu, fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Fa'amatahu Allah, kemudian Allah matikan dia. Ya. Di sini ditakbirkan dengan fa'amatahu Allah, Allah matikan dia. Allah matikan dia. Berarti mati dia. Ya. Mau makan jemuran Pak kok keluar. Allah matikan dia. Kalau disebut Allah matikan dia berarti rohnya dicabut, hilang nafasnya. Tapi di sini disebutkan famatahullahu mi'ata am. 100 tahun dimatikannya. Thumma, kemudian ba'athah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali dia setelah 100 tahun itu. Ya. Dengan kalimat fa'amatahullah, Allah matikan dia, menunjukkan bahwasanya orang ini bukan beda cerita dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dibuat tidur. Kalau ini mati. Kalau yang namanya dibuat tidur berarti kan masih nafas. Kalau ini dibuat mati, berarti nggak nafas. Mati udah, jasad doang, ruhnya nggak ada. Gitu. Setelah dibangkitkan setelah 100 tahun, qal kam labith. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang ini. Tapi ada versi lain, sebagian ahli tafsir mengatakan yang bertanya adalah malaikat. Tapi wallahu a'lam yang lebih kuat adalah yang bertanya adalah Allah Ta'ala. Allah bertanya langsung ke dia di tempat dia dibangkitkan, yaitu di kampung itu, di kampung yang belum ada penghuninya tadinya itu. Kam labith, berapa lama kamu ada di sini? Berapa lama? Qal, kemudian orang itu menjawab, labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya ada di sini 1 hari atau setengah hari. Ya. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Ibu-ibu, suara saya jelas ya Bu? Saya udah mulai teriak ini. Ya. Kalau tadi saya agak ringan suaranya kayak karena save energi.
nyimpan energi. Karena saya dari subuh kajian, ya, jadi wajar. Wajar kalau kadang-kadang tuh saya kelihatan lemes karena save energi. Saya kajian sampai jam 7 subuh, sampai jam 7 kajian full. Belum makan habis itu ke Cilangkap, habis makan baru kemari. Jadi diwajarkan, ya. Nah sekarang tapi saya teriak-teriak insyaallah, ya. Baik. Dia bilang, saya baru sehari di mari, ya, bahasa Betawi gitu, ya. Baru sehari di sini atau setengah hari. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak tahu kalau dia tuh dimatikan selama 100 tahun. Dan juga kata para ulama, para ahli tafsir mengatakan dia kemungkinan dimatikan pada pagi hari. Dan kemudian 100 tahun kemudian Allah hidupkan, Allah bangkitkan dia pada malam atau sore hari. Maka pas dia bangun, dia merasa, oh baru tadi pagi saya tidur, dari tadi pagi. Makanya dia bilang, saya di sini seharian atau setengah hari dah baru. Padahal udah 100 tahun. Tapi dia belum tahu kalau dia sudah dimatikan selama 100 tahun. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, bal labithta mi'ata 'am. Oh, melainkan kamu telah tinggal atau ada di sini mi'ata 'am, selama 100 tahun. Maka kemudian Allah Ta'ala hendak membuktikan supaya dia itu mengerti dia telah berada di situ 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Fanzur, maka coba lihat, lihatlah ke ta'amika. Ta'am ta'am makanan. Ya. Oke, kata Rasulullah SAW, atu'imut ta'am, berikanlah makanan. Ya. Kemudian ta'amul masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Lihat ke makanan kamu, perbekalan kamu, wa syarabika, dan minuman kamu. Ya. Makanan dan minuman. Yang dia ketika lewat di kampung itu, dia memang membawa bekal. Ada makanan minuman, mungkin di tasnya atau di mananya. Ya dulu tasnya bukan tas ransel gini, ya nggak tahu tasnya kayak gimana, ya. Pokoknya perbekalan lah. Dia waktu itu naik keledai. Ya. Jadi kendaraan ketika itu keledai, kuda, onta, ya. Kalau kita sekarang keledai itu ibarat motor kita sekarang. Ya kuda itu mogeknya kita gitu. Terus mobil unta gitu. Jadi derajat-derajat seperti itu. Pesawat nggak ada dulu, nggak pakai burung dulu kendaraan. Tapi udah bawa bekal. Fanzur ila ta'amika, lihat tuh makanan kamu, lihat minuman kamu. Lam yatasannah, belum basi. Tapi namanya orang nggak ngeh, karena ngira baru tadi pagi dia tidur, maka kan mikirnya ya jelas lah nggak basi kan baru tadi pagi, kan? Ya tasannah nih artinya belum bertahun-tahun tinggal. Jadi sanna ya di sini maknanya bertahun-tahun. Maknanya adalah belum basi, karena makanan kalau ditinggal bertahun-tahun itu basi. Ya. Ada kemungkinan cerita ini terjadi di zaman Bani Israel. Ada kemungkinan dilihat dari kenyataan makanannya nggak basi-basi, masih di zaman Bani Israel. Berarti entah di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Dawud atau Sulaiman, pokoknya di bawah zaman Nabi Ibrahim pokoknya. Karena Bani Israel itu bapaknya Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf Nabi siapa? Israel atau Yakub, namanya sama. Apa orangnya sama? Yakub atau Israel. Bapaknya Nabi Yakub atau Nabi Israel adalah Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Ishak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Bani Israel berarti anaknya
Nabi Israel, anaknya Nabi Israel siapa? Nabi Yusuf. Jadi Bani Israel itu Nabi Yusuf dan bawah-bawahnya terus. Itu Bani Israel sampai Nabi Isa. Sampai orang-orang Yahudi sekarang itu anak-anaknya, anak cucunya Nabi Yakub. Mereka sama seperti orang-orang Arab, anak cucunya Nabi Ibrahim. Taib. Kenapa tadi Anda bilang kemungkinan ini kisah terjadi pada kalangan Bani Israel? Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan di antara bukti kekuasaan Allah, makanan tersebut dan minuman belum basi walaupun sudah 100 tahun. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, asalnya dulu daging makanan itu tidak basi. Baru basi kapan? Di zaman Bani Israel. Gara-gara kelakuan siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi antum kalau nyimpen daging itu rendang, nggak usah dikulkasin atau di rice cooker, bukan. Taruh aja, nggak bakal basi. Dulu. Tapi gara-gara kelakuan Bani Israel, Yahudi, karena mereka ini ya suka mentalbis, suka mengkamuflase, suka curang, suka ini, suka itu, maka Allah Ta'ala hukum dengan membasikan makanan-makanan tertentu, di antara daging. Dan roti pun basi. Ya. Tapi di sini Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, tuh makanan kamu, minuman kamu nggak ada yang basi. Lam yatasanna. Seolah-olah dia makanan yang bukan tetap di situ 100 tahun. Ya. Untuk menyimpan roti misalnya beli di Indomaret, simpan tuh 100 tahun. Belum sampai 100 tahun udah mati duluan pemiliknya kan? Nah, kan? Tapi itu tetap begitu. Tapi orang ini karena mengira dalam pikirannya baru tadi pagi tidur, ya tentu berpikir ya karena kan baru tadi pagi saya tidur makanya nggak basi. Maka kemudian Allah Ta'ala berikan tanda-tanda kekuasaan lainnya. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Sekarang lihat ke himar kamu. Himar. Apa himar? Keledai. Himar yang dimaksud himar wahsyiyah. Jadi himar dalam bahasa Arab ada dua macam. Dan masing-masing itu beda hukum. Yang pertama ada himar di sini dimaksud himar ahliyah maksudnya. Yang pertama ada himar namanya himar ahliyah. Yang dimaksud di ayat ini insyaallah himar ahliyah. Itu yang kita kenal sebagai keledai. Himar ahliyah itu keledai ahliyah. Ahliyah disebut ahliyah karena jinak. Keledai jinak yaitu himar. Ada himar yang kedua, himar wahsyiyah. Himar wahsyiyah itu yaitu kalau kita bahasa kita kuda zebra. Dalam bahasa Arab itu himar juga, zebra itu. Tapi himar wahsyiyah. Kalau dalam Islam himar ahliyah, keledai jinak ini yang dipakai buat ditunggangi ini itu haram untuk dimakan. Kalau himar wahsyiyah, kuda zebra, ya, maka halal untuk dimakan. Adapun percampuran perkawinan kuda dengan himar, kuda dengan keledai, namanya bighal, ya. Bukan begal tapi bighal, ya. Tapi itu hukum-hukum fikihnya. Tapi kita nggak membahas itu ya. Kita bahas, lihat itu keledai kamu. Keledai kamu yang waktu tunggangan 100 tahun lalu. Walinaj'alaka ayatan linnas. Kami, itu Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan buat kamu tanda kekuasaan, akan memberikan, menampakkan kepada kamu kekuasaan kami. Untuk para manusia juga. Makanya dilegendakan di cerita ini. Allah tampilkan kekuasaan Allah. Keledainya tidak seperti makanan. Kalau makanan diawetkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau keledainya ternyata udah hancur 100 tahun. Ya. Keledainya tinggal apa? Tinggal ada tulang belulang. Ya tentu kalau udah 100 tahun daging itu udah nggak kelihatan. Ya. Tulang yang memang sudah ya gimana 100 tahun. Ya, antum nungguin daging atau antum nungguin tulang 100 tahun coba.
ya kan? Kan nggak mungkin. 2 tahun aja antum tungguin udah lecek-lecekan itu orangnya. Dan juga dimakan-makan, kata para ahli tafsir, kemungkinan juga dimakan-makan oleh binatang lainnya, binatang buas atau binatang apa. Sementara Allah amankan orang ini, tapi keledainya tidak. Dagingnya mungkin dimakan belatung, dimakan binatang buas dan seterusnya. Ya, baik. Kemudian Allah katakan pada dia, "Wanzur ilal 'idham." Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kamu lihat ke 'idham. 'Idham jama' dari 'azm, yaitu tulang. Lihat ke tulang belulang itu. Kaifa nunshizuha. Ya, lihat tulang belulang itu, kaifa nunshizuha ay kaifa narfa'uha. Bagaimana kami rafa' itu meninggikan, mengangkat, rafa'. Bagaimana kami angkat itu tulang. Jadi nunshiz artinya narfa', kami angkat. Makanya dari kata nunshiz, nushuz. Kalau dalam ilmu fiqihnya, nushuz itu pembangkangan istri terhadap suami. Nushuz. Kenapa nushuz? Yang maknanya irtifa', yaitu meninggi, menjadi istilah untuk pembangkangan, pembelotan istri terhadap suami, atau ketekaan istri terhadap suami. Karena penyebab adanya pembangkangan istri terhadap suami adalah istri merasa lebih tinggi pada suami. Ya. Kadang-kadang kalau istri punya bisnis besar, suaminya itu kecil-kecilan, ada rasa sombong, yang kemudian mulai dia melakukan nusyuz, pembangkangan kepada suaminya, durhaka pada suaminya. Itu nusyuz. Ya. Jadi wanzur ila al-'idham, lihat itu tulang belulang. Bagaimana kami angkat itu tulang. Jadi zahirnya apa cerita ini? Orang itu ngelihat tulangnya tiba-tiba naik, meninggi, dan ya mentarkib dirinya sendiri dengan izin Allah, yaitu menyusun dirinya sendiri. Dan kemudian kaifa thumma naksuha lahma, kemudian kami baluti, ya, tulang belulang itu dengan laham. Laham di sini maknanya adalah daging. Yang zahirnya adalah tiba-tiba daging-daging berdatangan dari tempat asal mereka, mungkin dari binatang-binatang yang telah memakannya. Berdatangan dan kemudian membaluti tulang belulang tersebut. Dan tulang-tulang yang di mana-mana ya telah terkoyak, telah dibawa ke lubang tikus mungkin atau mana, itu balik lagi dan merangkai dirinya sampai kemudian dengan izin Allah jadilah itu hewan, keledai dia. Dia melihat sendiri, langsung lihat. Bukan live streaming sekarang, lihat langsung di depan matanya, terbentuk, tertarkib, tersusun menjadi binatang dia lagi. Ini kan keledai saya yang dulu, ya. Tapi antum nggak bisa minta kayak gitu sekarang. Kucing antum mati, ya, udah jadi bangkai, ternyata udah belatung di mana-mana. Ya Allah, susun lagi ya Allah. Antum tunggu aja sampai 10 tahun, nggak bakal. Ya. Ini Allah Ta'ala menampilkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Gara-gara apa? Gara-gara dia berawal dari ucapan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Korea ini, ya, kampung ini akan Allah hidupkan dalam waktu dekat? Kayaknya nggak dihidupin. Kemudian diwafatkan 100 tahun dan kemudian ditampilkan hal seperti ini. Yaitu Allah Ta'ala kalau ingin menghidupkan segera keledai itu seketika, secepat itu. Dan tulang belulang tersusun dan daging menjadi balutan untuk tulang-tulang itu sampai menjadi utuh keledai dan hidup lagi. Maka kemudian ketika melihat hal yang luar biasa seperti ini, falamma tabayyana lahu
Ketika sudah jelas yang seperti ini, dia berkata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku sekarang kini tahu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu. Pelajaran penting ikhwah yang bisa kita petik dari ayat 259 ini, kita refleksikan ke zaman sekarang. Bahwasanya tidak layak bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Ya. Kita melihat misal anak kita kurang pintar dibandingkan dengan teman-temannya, ya, ranking terakhir terus atau hampir terakhir misal di sekolah, maka nggak boleh kita bilang ke istri kita misalnya, sayang, ini anak kita kayaknya nggak bakal dah jadi orang sukses, nggak bakal jadi hafiz Quran misalnya. Nggak boleh bilang gitu, ya. Walaupun memang kita tidak meragukan kekuasaan Allah. Kalau Allah mampu, astagfirullah, kalau Allah menginginkan pasti jadi hafiz Quran. Tapi nggak boleh kita mengatakan sesuatu yang seolah-olah Allah tidak mampu untuk mewujudkannya, ya. Sekarang kita Masya Allah, ya, belakangan ini sampai guru dipukuli, ya. Orang tua membunuh anak dan istrinya. Dan belakangan ada ibu-ibu dengan motor menyeret anaknya usia 6 tahun perempuan. Moral yang kacau, ya. Orang semua butuh duit, orang pada menjerit di batin, dan seterusnya. Banyak sekali yang kalau secara logika ini nggak akan berakhir, sampai pemerintahan diubah, ya enggak? Kalau secara logika orang yang instan pikirannya. Tapi enggak boleh kayak gitu. Kita harus yakin sebagaimana dakwah kita sesuai dengan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam diawali dengan seorang diri, kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ibu kita Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya mulai menyebar. Yang tadinya hanya Nabi Muhammad seorang. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita kaum muslimin tersebar di mana-mana? Atau sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri Siti Hajar ditempatkan di tempat yang asing baginya, sendiri dengan anaknya Ismail alaihissalam. Ketika itu tidak ada orang di daerah itu, di tanah Mekah yang sekarang Mekah dekat Ka'bah, tidak ada orang, gersang, tidak ada air, tidak ada apa. Apa kemudian doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yang kosong tadinya sebagai negeri yang aman. Sekarang Mekah aman. Kapan terrealisir doanya Ibrahim? Lama baru kemudian Allah Ta'ala wujudkan. Sekarang sebagian dari pemuda mereka menginginkan negeri ini menjadi baik. Ada yang supaya negeri ini baik sesuai dengan sekularisme. Gak bakal baik, wallahi gak bakal baik. Ada yang menginginkan negeri ini sesuai dengan syariat Allah. Alhamdulillah, cita-cita yang bagus. Tapi harus dengan cara pemberontakan, atau dengan cara mengkritik habis-habisan pemerintahan. Gak ada habisnya, terus kayak gitu. Karena apa? Kurang percaya dengan metodologi bagaimana salaf dalam bersikap terhadap pemerintahan yang tidak sesuai syariat Allah. Akhirnya kita lihat apa chaos di mana-mana.
Yang ada orang-orang awam hanya terhasut membenci saja. Sementara alhamdulillah orang-orang yang berilmu mengetahui kuncinya, yaitu jadikan rakyat ini masyarakat berilmu. Jadikan masyarakat berilmu. Jadikan keluarga-keluarga ini berilmu, bertauhid semuanya, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan pasti ada pelawannya, ada lawannya pasti. Semua mendakwakan tauhid misalnya, alhamdulillah. Lawannya orang-orang musyrikun atau orang-orang yang sering berbuat syirik, menentang dakwah tauhid pasti itu. Karena hawa nafsu mereka berlawanan dengan dakwah tauhid, atau pemasukan mereka berlawanan dengan dakwah tauhid. Kita memerintahkan kepada orang-orang, mengajarkan kepada orang sunnah Nabi SAW, yang otomatis berlawanan dengan bid'ah. Maka ahlul bid'ah kemudian mereka menentang. Dua kunci itu, Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana memahaminya dengan pemahaman salaf as-salih, itu yang membuat masyarakat, kalau misalnya mereka mengenal itu dan menerapkannya, insyaallah akan Allah Subhanahu wa ta'ala tunaikan janjinya. Hanya saja kerap kali kita diajarkan oleh media sekuler atau orang-orang yang terlalu semangat tanpa ilmu, sikap pragmatis, simple, yaitu cerca aja terus sampai turun itu pemimpin, pejabat, ganti lagi, tetap nanti dikritik. Nggak bakal puas. Kenapa? Karena pemimpin cerminan rakyatnya. Ketika rakyatnya seperti pemimpinnya seperti itu, maka betul kita sekarang tugasnya adalah jangan mempertanyakan kapan Indonesia ini akan menjadi Islami sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kapan? Jangan bertanya kapan. Dakwah sekarang, belajar sekarang. Ya. Ini ketika melihat kampung udah hancur-hancuran, dia bertanya, ya kapan ini bakal dihidupkan kembali? Padahal dia tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, tapi karena logikanya lebih memainkan logika, maka dia tidak menyerahkan perkara kepada Allah. Maka kalau kita menyerahkan perkara tentang Indonesia, kebaikannya, keberkahannya kepada Allah, Allah yang tahu kapan. Kita tidak tahu. Dan tidak harus kemakmuran Indonesia dengan syariat Allah tidak harus terlihat di zaman kita. Maksudnya tidak harus tercita-citakan harus 5 tahun lagi, 10 tahun, enggak. Jangan jadikan patokan standar seperti itu. Bisa jadi cucu kita lah yang akan menikmatinya, ya, setelah kita udah wafat. Jadi tugas kita apa sekarang? Tuntutlah ilmu dan amalkan apa yang terilmui dan sebarkan apa yang dimampu. Maka itulah orang-orang yang tidak merugi. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman yaitu berilmu, mengilmui keimanan, dan beramal saleh, dan kemudian menyampaikan 3 tawasi dalam Al-Quran yang asas. Kalau antum mau dakwah 3 ini. Pertama, al-haq, as-sabr, dan di surat Al-Balad, al-marhamah. 3, antum harus punya kebenaran, ilmu, kuasai ilmunya sebelum antum berdakwah. As-sabr, sabar, ya, sabar. Itu asas sih. Kalau nggak sabar, nggak usah dakwah. Jadi orang awam aja. Kalau nggak sabar, baik sabar terhadap mad'unya yang mungkin kurang bagus sikapnya, atau mungkin kurang banyak hadirinya, atau mungkin sabar atas cacian mad'unya atau cacian masyarakat, sabar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sabar, sebagaimana Nabi Muhammad alaihissalam sabar. Yang ketiga, wa tawassaw bil marhamah. Sayang. Dakwah itu harus sayang. Dakwah itu harus sayang. Sayang pada siapa? Bukan sayang pada anak doang, sayang pada mad'u semuanya. Sayang dalam artian sampaikan dakwah dengan benar.
Bukan sayang pada pemberian mad'u, bukan. Sayang pada mad'u dalam artian pengen supaya kita sama-sama ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat sayang dalam dakwah. Ya, kalau sayang dalam artian lain itu dunia. Sayangnya kita dai kepada mad'u, mengajarkan mereka yang benar supaya apa? Selamat dunia akhirat. Itu udah sayang kayak gitu. Dan tiga hal ini, benar, sabar dan sayang dalam dakwah, itu mutalazimah, saling mengikat satu sama lain. Kalau orang udah nggak benar ilmunya, dia nanti nggak sabaran dalam berdakwah. Atau nggak punya kebenaran, atau dikit ilmunya, atau memang banyak kesesatannya, atau banyak penyimpangannya, nggak sabar dalam berdakwah. Ada sisi nggak sabar karena menginginkan hawa nafsu, dan tidak sayang kepada orang, kaum muslimin, nggak sayang kepada mad'u. Kenapa? Yang dia sebarkan bukan kebenaran, gimana dia bisa dibilang sayang? Atau yang kedua, dai atau dakwah tidak sabaran. Dakwah tidak sabaran, itu gimana? Emosi doang sih, dan nggak sayang. Dan ketiga, kalau dakwah kita nggak sayang kepada mad'u, kita kadang-kadang nggak menampakkan kebenaran. Kalau sayangnya misalnya kepada mad'u bukan karena pengen ke surga, tapi karena mad'u ini orang yang didakwahi, ya, audiens hadirin, sayangnya kepada mad'u ini karena mad'u ini ternyata ya orang gedongan, tajir bukan arti bahasa Arab, tajir pedagang, ya, maksudnya tajir sini kaya. Sayang dari situnya tuh. Maka ini berarti bukan surga yang dicari, dan bisa saja diatur oleh mad'u nanti, sehingga keluar dari lisannya fatwa-fatwa yang menguntungkan mad'u, menguntungkan orang, bukan menguntungkan Islam. Jadi begitu asas dalam dakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dalam ayat lain wa tawassaw bil marhamah. Kalau betul-betul kita insya Allah berdakwah dan kita belajar berdasarkan manhaj salaf dan dengan keberkahan ketiga tadi, insya Allah terlihat hasilnya nanti, insya Allah. Ya, insya Allah. Maka percayakan kepada Allah. Sekarang ini masih banyak sedang diuji dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedang diuji keras, ya, keras sekali. Tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka di situ ketenangan. Apapun cacian ataupun hinaan ataupun ejekan, di situ ketenangan, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang kalau mau dakwah atau belajar harus berazam supaya bisa masuk surga. Dan kemudian dia berusaha ikhtiar bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan jika kamu sudah berazam untuk menuntut ilmu, tawakal, serahkan kepada Allah dan berusaha menuntut ilmu. Ya, maka Allah Ta'ala nanti akan berikan kebaikan nanti. Percayalah pada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala telah membuktikan orang ini mati 100 tahun, kemudian Allah buktikan tentang kekuasaan Allah menghidupkan, mematikan. Jadi mayat yang tadi mayat jadi hidup. Sesuatu yang secara logika sekarang tidak masuk akal, tapi Allah Maha Kuasa. Baik. Yang ketiga, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi, ya Rabb, arini kaifa tuhil mauta. Arini maknanya adalah perlihatkan kepada saya, tampakkan kepada saya, kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan mayat-mayat yang sudah mati. Mauta ini yang sudah mati. Qal, maka Allah Ta'ala berfirman, awalam tu'min, apa kamu belum beriman wahai Ibrahim? Dan Allah Ta'ala bertanya ini bukan karena tidak tahu, enggak. Allah Maha tahu, cuma mengadakan percakapan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qal, maka berkata Nabi Ibrahim,
Bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan begitu ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi saya meminta ini agar makin tenang hati saya. Pengen ditampakkan kepada saya bagaimana yang mati dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena manusia itu biasanya penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat. Ya. Kadang-kadang kita itu kalau di pramuka ya, dulu ya, atau lagi ngumpul-ngumpul bareng teman-teman malam-malam, ceritanya biasanya tentang apa? Ya, ujungnya cerita tentang setan. Ya kan? Cerita hantu ya, dibumbu-bumbui ceritanya. Ya. Menarik gak? Menarik. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilihat mata, seolah pengen lihat gitu loh. Tapi gak mau ngeliat juga gitu. Kalau ditampakin juga gak mau. Cuman kalau diceritain seneng gitu. Ih seneng, enak gitu. Seru gitu. Dan seolah-olah tuh melihat dengan mata batinnya gitu. Wah, kepikiran diceritain. Waktu itu aku lewat sini, kemudian ada gini-gini. Kan kebayang di kita. Wih, serem wih gitu kan. Penasaran gitu loh. Dan sekarang juga banyak orang penasaran pengen lihat setan. Padahal cukup ngaca aja, mungkin itu setannya di situ. Ya. Mungkin kita lihat orang barat, mereka itu banyak yang berakidah Mu'tazilah, orang putar pas sadar mengingkari jin. Tapi sekarang kebalik. Sekarang lagi rame-ramenya vlog, tahu vlog, video blogging di YouTube, ya kan? Jadi selfie atau bukan selfie foto tapi ngevlog, apa memvideokan dirinya dan kelompoknya, pengalaman. Ya. Dan yang lagi hits sekarang itu atau zaman now sekarang ini adalah apa? Overnight challenge. Itu artinya tantangan bermalam gitu ya. Di mana ada yang bermalam di mall, ya diam-diam menyusup ke mall gitu, atau udah di mall terus bersembunyi di mana gitu. Nah pas malamnya baru vlog dia ngeliat. Atau biasanya di rumah-rumah sekolahan, kampus yang udah nggak kepake, rumah-rumah kosong, dieksplor sama mereka. Nanti ngeliat apa, terus nanti ada yang gerak, ada yang wow gitu. Terus sekarang tuh kayak gitu orang barat. Dan nggak kerjaan, ya. Jadi kalau dulu di Indonesia ada dunia lain, mereka ini bikin dunia lain ini. Mereka bikin sekarang, ya, lagi hits. Ya. Karena apa? Penasaran, pengen lihat. Tapi kalau diliatin takut kabur. Ada paranormal di Indonesia sering masuk TV, ya, sering masuk TV. Maksudnya diliput acara dia tuh tiap pekan. Sekarang insya Allah udah nggak ada, alhamdulillah. Badan besar, ya, luar biasa. Paranormal, manggil jin, tampakkan jin kamu. Ada suara keretak dikit, dia kaget langsung kabur. Ditampakkan ada kuntilanak beneran, kabur dia. Ini sebenarnya kenapa kok sama temennya sendiri kok kabur? Bukan? Karena apa? Asli manusia nggak bisa ngelihat, tapi penasaran pengen lihat. Begitulah insan. Dulu ikhwan, ada waktu, ini bukan cerita jin, udah skip tentang jin-jin itu. Ada waktu kuliah di Libya dulu, di maktabah perpustakaan. Ternyata ada CD, ya, banyak CD, ya, compact disc, ya, MP3 isinya, ceramah-ceramah, kajian-kajian ulama. Di antara CD-CD tersebut ada syekh namanya, banyak kajiannya, satu CD itu berapa puluh kajian. Muhammad Shalih Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu di antara ulama yang sangat menginspirasi anak secara pribadi sejak tahun 2007-an. Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah. Ketika itu internet nggak kayak sekarang, ya, dengerin kajian-kajian di jalan gitu, pakai headset.
Dulu nggak pakai handphone yang sebagus sekarang kan ya, pakainya dulu MP3 player gitu. Dengerin kajian, dengerin terus. Lama-lama pengen apa? Pengen lihat kayak gimana orangnya, ya. Begitu. Akhirnya lihat, oh kayak gini orangnya, masya Allah. Tapi kok nggak pas sama suaranya gitu. Wajah sama suaranya kayak nggak matching gitu. Tapi lama-lama matching juga. Ya, begitu juga dengan antum mungkin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Searching di Google, kayak gimana sih wajahnya? Ustadz Fulan lagi populer ya. Kayak gimana sih kajiannya? Anda tahu? Begitulah manusia. Sesuatu yang tadi gaib, pengen tahu kayak gimana, ya, pengen lihat. Ya. Penasaran dengan alam kubur, pengen lihat, bunuh diri. Ntar ngeliat tuh, ya. Gitu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam penasaran, tapi bukan sekadar penasaran tanpa faedah. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi ya Rabb, saya pengen lihat supaya makin mantap iman saya, makin tenang hati saya. Maka Allah perintahkan kepada dia, fakhudh arba'atan minat tayr. Maka coba Ibrahim ambil arba'ah, 4 dari burung. Burung di sini ya mau unggas ke mau apa, yang penting ya seperti itu, binatang burung ya. Dihikayatkan oleh ulama dalam tafsir Al-Qurtubi dengan beragam macam versi, 4 burung ini dengan 4 macam burung yang berbeda. Bahkan salah satunya yang diambil oleh Nabi Ibrahim katanya adalah ayam. Wallahu a'lam. Tapi 4 burung ini berbeda model, berbeda jenis ya, pokoknya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan fasurhunna. Maka kamu cincang itu semua burung. Dicincang, potong kecil-kecil, daging, tulang dan seterusnya, dan di blending oleh beliau alaihissalam. Nggak pakai blender tapi ya blending aja, campur-campur maksudnya ya. Dan dibagi 4. Namanya dicampurkan, darah, daging, sayap, apa ini campur beda-beda ya, dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Beda 4. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a." Kemudian jadikan di setiap jabal, ini Nabi Ibrahim alaihissalam konon ditinggal di Filastin. Ya. Filastin sekarang ya, bukan Filastin dulu ya, masih padang pasir. Dan jabal di daerah itu tidak seperti jabal di daerah Indonesia. Berapa MDPL? MDPL itu artinya apa? Berapa meter dari permukaan laut ya. Kalau di Indonesia bisa ribuan MDPL. Kalau di tanah sana nggak sampai sebesar gunung-gunung Indonesia. Maka masih mungkin jabal dimaksud mungkin tur atau bukit. Ya, bagi kita bukit mungkin. 4 bukit tersebut. Taruh di bukit ini 1, taruh di bukit ini 1, taruh di 1, di sini 1. Dan kemudian Nabi Ibrahim stand berdiri di tempat yang netral yang bisa melihat ke 4 jabal tersebut. Ya. Begitu. Udah di blending, udah dicampur-campur itu. Tsumma du'uhunna. Nah, setelah kamu di situ, ud'uhunna. Panggil mereka semua. Panggil burung-burung itu. Sebut namanya mungkin, nama jenis burung itu dengan bahasanya. Ya'tinaka sa'ya. Maka burung-burung itu akan ya, mendatangimu sa'ya dengan segera. Ya. Datang. Dipanggil nama burung itu datang. Dan dihikayatkan oleh para ulama bahwasanya yang disisihkan oleh Nabi Ibrahim hanyalah kepalanya. Jadi kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kepalanya saja. Dan kemudian berterbangan itu daging-daging, tulang, darah dan seterusnya kembali ke masing-masing kepala dari binatang tersebut. Kembali semuanya, terpasang kembali dengan izin Allah, dan itu mudah bagi Allah, sangat mudah, nggak ada sulitnya sama sekali bagi Allah, nggak ada sulitnya sama sekali. Ya, wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Yang nggak masuk logika aja, itu mudah bagi Allah.
Maka apalagi kalau sudah Allah janjikan kebaikan buat orang yang bertakwa dapat rizki, maka lebih mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Perkasa, Maha mengetahui, Maha mendengar curahan hati seseorang, Maha kaya pula, dan juga Maha santun, Maha memberi, dan Allah tidak butuh apapun dari kita. Maka ketika kita tahu seperti itu, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah Ta'ala bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup, dan bisa mendatangkan sesuatu yang kita tidak pernah terfikirkan itu akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah Ta'ala berikan kepada dia way out, jalan keluar dari kesulitannya, apapun kesulitan itu, apapun kesulitan itu. Karena Allah Maha Kuasa, Azizun Hakim, ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah Ta'ala mencintai hambanya, Allah Ta'ala pasti akan melindungi dia dalam keadaan apapun, dengan perlindungan yang paling bijaksana. Nabi Yunus alaihissalam, dan berkali-kali Anda tawarkan pemikiran ini kepada jemaah manapun. Nabi Yunus alaihissalam ketika setelah meninggalkan kaumnya, naik kapal bersama penumpang dan pelaut lainnya, mau safar beliau. Ternyata barang muatan, ya nggak cukup ini kapal, wah didera badai. Kalau misalnya nggak dikurangi muatan ini, ya bakal hancur ini kapal. Tapi ternyata setelah beberapa muatan barang udah dibuang ke laut, masih aja tetap oleng. Maka bersepakatlah, yuk kita di sini pilih salah satu yang akan dibuang ke laut. Diundi, dan ternyata Nabi Yunus yang dapat selalu. Ya udahlah, dibuang ke laut. Nabi mau gimana lagi? Masuk ke laut, dimakan oleh ikan besar. Saya nggak tahu namanya paus atau enggak, karena di dalam Al-Quran nggak disebut paus. Pokoknya ikan besar. Kan ikan besar nggak mesti paus, Pak, ya. Ikan apa yang besar selain paus? Ya ada aja ikan hiu. Ikan apa Allah alam. Nggak disebutkan namanya dan nggak perlu tahu lagi namanya. Jadi ketika lihat paus, itu dia tuh yang dulu makan Nabi Yunus. Nggak juga, kita nggak tahu. Ya. Apakah mati langsung Nabi Yunus? Oh, enggak mati. Enggak wafat beliau. Tinggal di dalam ikan. Ya. Masya Allah. Sampai kemudian malam hari kan, gelap sekali. Ada waktu jalan atau mengingat misal dari Sumatera naik pesawat ke Jakarta. Malam hari waktu itu, dan kemudian pas mau sampai ke Pulau Jawa, Jakarta, anda lihat di bawah itu banyak lampu-lampu. Oh, nelayan. Jadi pesawat di atas, di bawah lautan banyak nelayan di situ. Baik. Anda kemudian berpikir, mengingat Nabi kita Nabi Yunus alaihissalam, yang dulu Nabi Yunus alaihissalam seorang nabi. Di malam hari, dalam laut, dalam perut ikan. Berapa kegelapan? 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan ya, kawan. Di dalam perut ikan udah gelap, apa terang? Coba antum ke sana, gelap insyaallah. Ya. Dan ikannya tersebut tinggal di dalam laut. Namanya laut, walaupun siang kalau di dalam kan gelap. Dan ini malam pula, tambah gelap. Terus di malam hari, waja'alna al-laila libasa. Yang mana malam hari Allah jadikan itu selimut, ya gelap, ditutup kok, matahari nggak ada. 3 kegelapan ekstra tuh. Ya, logis gak kalau misalnya antum 50 orang mencari Nabi Yunus di dalam perut ikan itu?
50 orang pasukan ahli dalam masalah laut dan ahli perikanan. Logis nggak? Bisa nggak di tengah laut menyelamatkan Nabi Yunus nyari ikan? Mana ikannya? Ikan kan banyak. Ketemu ikan gede, dibelek di dalam ini, masuk semua, yang ada nggak keluar lagi, gitu kan? Gimana? Nggak bisa diselamatkan. Nggak logis bisa selamat. Udahlah, mati aja lah, gitu. Ini. Tapi kemudian kata Nabi Yunus alaihissalam, di dalam perut ikan Nabi Yunus bertadarru, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, taubat kepada Allah, mengakui kesalahan diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan kalimat itu kata Nabi Muhammad SAW, kalian kalau doa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Dhunnun katanya. Doanya Nabi Yunus yang kemudian Allah selamatkan karena mengucapkan kalimat tersebut. Dari kegelapan itu Allah selamatkan itu. Yang logikanya nggak mungkin selamat, Pak. Ada orang masuk ke perut ikan malam hari pula, kemudian udah. Tapi ternyata Allah selamatkan. Yang seperti itu aja nggak logis aja Allah selamatkan. Apalagi kita yang alhamdulillah motor punya, mobil punya, uang ada dan seterusnya. Maka kepada siapa lagi kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Al-Hayy yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Maka ketika antum butuh bantuan, tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Yang tadi di ayat tadi, a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku mengilmui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di ayat 260, wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Perkasa. Tidak ada yang akan mengalahkan Allah. Setakut apapun antum terhadap musuh, mereka tidak akan mampu mengalahkan Allah. Dan Allah Maha Bijaksana. Maha Bijaksana. Yang artinya apa? Segala takdir Allah yang berlaku di kehidupan Anda, itu semua telah diatur oleh Allah dan sesuai dengan kebijakan Allah, dan pasti itu yang terbaik. Tidak ada takdir yang Allah Ta'ala perbuatkan buruk, tapi memang ada takdir yang memang menurut kita buruk, tidak baik menurut kita, tapi itu semua berhikmah. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Maka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Biasanya kajian sampai jam berapa, Pak? Biasanya kajian sampai jam berapa? Selesai? Anak selesai zuhur? Enggak sampai zuhur. Ada pertanyaan? Biasanya ada pertanyaan atau tidak? Ada? Yang ikhwan ada pertanyaan? Silakan. Yang apa? Uzair? Anda tidak tahu. Yang ayat yang 259, yang 100 tahun itu, Anda tidak tahu. Ya, karena Anda melihat di beberapa kitab tafsir memang ada beberapa tafsiran banyak siapa. Tapi Anda memilih mengikuti ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini tidak dikhususkan untuk siapa atau siapa. Ya, dimutlakan gitu aja. Kita cukup mengimani adanya aja tanpa harus tahu siapa dia. Begitu. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu. Ya. Ada lagi ikhwan atau akhwat ada mungkin dengan itu kertasnya. Masya Allah. Berapa kertas itu? Ya. Baik. Jazakallah khair. Ustaz mau tanya bagaimana budaya antum, bagaimana punya antum, pandangan kali ya,
Allah alam, Allah yang maha tahu tentang ini, apa ini tulisannya. Pandangan antum mungkin ya. Seorang akhwat dengan temannya bikin vlog, tapi isinya pengajian-pengajian. Gimana bentuknya dulu? Akhwat dengan temannya bikin vlog, tapi isinya pengajian-pengajian. Kayak gimana tuh? Anda nggak tahu. Kalau misal dirinci ya, kita nggak tahu bentuknya dulu. Kita harus tahu suratul masalah. Permasalahannya seperti apa? Ini masih mujmal, masih global ini. Kalau vlog di sini bikin akun YouTube, kemudian isi sekadar rekaman pengajian ustadznya doang ditampilkan, nggak masalah. Makanya bagus itu. Dakwah itu, masuk menyebarkan dakwah. Kalau cuma ditampil ustadznya. Tapi kalau misalnya kemudian pakai selfiean ini apa tongsis ya, sistong. Kemudian iya biasanya nge-vlog kayak gitu. Iya, enggak, tapi siapa tahu gambar yang pertama tadi kan enggak tahu. Ada rinci supaya enggak salah jawab. Kemudian di nge-vlog, diaktifin atau streaming gitu kan. Assalamualaikum, ini aku ya. Ya, siapa namanya, alamat di mana dan seterusnya. Ini aku sedang ada di masjid Al-Ihsan. Masjid Raya Al-Ihsan loh. Jalan Raya Senayan, Jalan Patah Senayan nomor 8 Jakarta Selatan. Sekarang pukul 10.58. Gimana menurut teman-teman, aku udah cakep belum? Nah, ini kan sebenarnya mau ngapain dia? Ini akhwat model apa ini seperti ini? Enggak benar kan kayak gini? Ini berarti sama dengan selfie, bahkan lebih parah daripada selfie normalnya. Ini selfie tingkat lebih tinggi lagi dia, karena menghabiskan kuota banyak dia. Ya. Hah? Pakai hashtag, ya biar tersebar, masukin Instagram juga. Ya kemudian diedit dan pokoknya masya Allah. Kemudian, ustadznya tuh lucu banget ustadznya itu kan. Iya masya Allah. Gue lihat nih yang datang banyak banget ya akhwat-akhwat, masya Allah. Ukti kamu cantik banget. Waduh, udah. Yang kayak gini nih, ini akhwat. Mungkin akhwat zaman sekarang mungkin, tapi yang seperti ini tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh, haram. Ya, gitu, udah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa? Syekh yang menginspirasi antum pengajiannya, Muhammad Saleh Al-Munajjid. Al-Munajjid, Al-strip M-U-N-A-J-J-I-D, Munajjid. Begitu ya, Muhammad Saleh Al-Munajjid. Itu ulama Saudi Arabia. Kajiannya banyak sekali, masya Allah. Dan pemilik situs atau musyrif am, pengelola situs Islam Question and Answer, Islam QA. Ada versi Arabiknya aslinya itu, ada versi English, ada versi Belanda, ada versi Indonesia, ada terjemahannya. Islam Question and Answer, Islam tanya jawab. Itu istilah fatwa-fatwa, masya Allah, bagus itu. Ya. Jadi ulama-ulama yang anak pribadi terinspirasi dengan mereka, diantaranya beliau hafizahullah, dan juga Syekh Abdurrahman Asyihri hafizahullah. Itu dalam ilmu tafsir. Pertama yang menginspirasi anak, beliau mempunyai kajian tafsir Al-Baydawi. Ya. Yang itu dulu waktu anak masih kuliah, anak nyari di YouTube kajian kitab tafsir, tapi yang uploadan terbaru di YouTube. Kemudian Anda dapat kajian beliau. Dan setelah itu alhamdulillah dapat berapa seri Anda download dan Anda masukkan ke handphone. Dan Anda dengar waktu Anda naik bis Kopaja atau Metro Mini. Mana dulu? Sambil bawa, waktu itu Anda dagang waktu kuliah, bawa gorengan buatan ibu Anda. Ya. Sambil dengerin kajian kitab tafsir. Masya Allah, zaman sekarang luar biasa. Sambil bawa dagangan, sambil jalan kemana-mana bisa denger ilmu. Ya, dengan itu kemudian terinspirasi dengan ngaji, bikin kajian-kajian tafsir. Nah sekarang kalau misalnya antum tahu kajian di Rawa Bambu, itu sejak 4 tahun lalu
konsisten sampai sekarang alhamdulillah rezeki istiqamah, itu inspirasinya dari kajian beliau. Jadi semoga pahalanya juga ngalir ke beliau. Padahal Anda nggak kenal, atau beliau nggak kenal Anda, tapi Anda melihat di YouTube. Jadi itu manfaat jam sekarang kau untuk kebaikan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai masukan terhadap pemerintah, bagaimana kalau kita kritik bukan niat menjatuhkan tapi niat karena peduli negeri, sementara mereka sudah pasti sulit ditemui empat mata, dan yang kita kritisi kebijakannya bukan orangnya itu. Bagaimana Ustaz? Bila tidak boleh apa dalilnya? Kalau misalnya menyebutkan bahwasanya hal seperti ini tidak boleh, misal pemerintah membuka kuburan keramat misalnya, misal, kemudian kita nulis tulisan di media sosial bahwasanya kuburan tidak layak dikeramatkan, ini adalah kesyirikan dan seterusnya, tidak langsung ngomong ini apa mengkritik perintah, maka itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Misalnya pemerintah menerapkan zakat profesi, kemudian kita bilang, kita nulis tulisan atau berkata zakat profesi itu kebid'ahan, zakat profesi itu nggak langsung menungkik ke pemerintah gitu, nggak langsung disambung ke pemerintah, enggak. Tapi kita ucapkan secara ilmiah, maka itu nggak apa-apa. Ya. Cuma tentu dengan bahasa yang jangan sampai orang-orang itu terprovokasi untuk mencela pemerintah, itu aja. Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, ya ini pemerintah zaman sekarang kayak gini, bahwa ini haram, ini bid'ah, berarti pemerintah ini sekarang gini, enggak, jangan. Karena apa? Kalimat-kalimat itu memprovokasi orang untuk membenci pemerintah. Jadi ibrahnya itu apa? Kenapa kok kita diminta Rasulullah SAW untuk menasihati empat mata, langsung pegang tangannya? Di antara hikmahnya adalah supaya masyarakat atau rakyat yang awam dan jahil ini tidak terprovokasi. Ya, begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, semua peduli dengan negeri. Kita juga peduli dengan banyak PNS dan seterusnya. Tapi tentu ada caranya, dan juga kalaupun mau memberikan aspirasi ilmiah, tulis dengan ilmu dan jangan tulis dengan emosi atau provokasi. Iya. Dan itu pun tidak langsung ditujukan ini untuk surat terbuka untuk pemerintah. Itu nggak beradab itu namanya. Surat terbuka untuk pemerintah karena peduli negeri, itu nggak beradab. Ya. Dengan alasan kita nggak bisa langsung ngomong ke mereka. Ya udah, kita cari orang yang bisa langsung ngomong ke mereka. Kalau nggak ketemu ya udah kholas. Kalau pakai surat terbuka kemudian disebar di media sosial, ini nggak beradab. Kita misalnya seorang bapak, ya, kita punya anak 8 atau 9 atau 10. Kita punya kekurangan atau kezaliman. Kemudian anak kita bukannya bilang ngobrol enak kepada kita, malah menulis surat terbuka buat ayah, surat terbuka buat bapak di depan anak-anak kita yang lain. Itu kan nggak punya adab itu, kayak gitu. Dan pasti ada rasa tersinggung kita sebagai bapak, sebagai pemimpin. Begitu juga dengan mereka. Ya, begitu. Maka jangan provokasi, ini yang penting. Jangan mengindikasikan provokasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila dalam sebuah komplek ya, terlalu banyak bid'ah yang tidak disyariatkan, dan itu baru saya ketahui belakangan. Sementara bertetangga sudah 30 tahun, kenal banget karakter mereka, sudah susah diluruskan. Pertanyaannya, bolehkah saya diam saja ketika mendapati bid'ah demi menjaga kerukunan? 30 tahun bertetangga tidak sama dengan baru bertetangga kemarin sore, ya. Sehingga membutuhkan hal yang lebih bijak dalam bersikap. Tidak bisa kita menghajar orang, menghajar itu mengasingkan orang yang sudah 30 tahun kita saling berbuat baik sama-sama bareng-bareng padanya. Melainkan ada masanya, ada waktu, ada momentum, dan ada cara yang lebih halus dari kita membiarkan mereka atau kita meninggalkan mereka. Enggak. Kita di sini harus melihat diri kita dan posisi kita.
dengan teks dari pertanyaan baru mengetahui belakangan tentang kebid'ahan, itu menunjukkan masih awam. Orang kalau awam pembelajaran dan masih belum banyak ilmu, maka saya nasihati jangan terlalu hyperaktif atau jangan terlalu aktif dalam mengingkari kebid'ahan, karena belum tentu kita menguasai apa yang kita bicarakan. Kita boleh mengawali dengan menghindari dulu amalan atau ritual bid'ah itu, step by step. Jangan langsung, wah ini bid'ah, jangan langsung. Karena pertama, kita belum siap. Kalau baru tahu ya, belum siap untuk ditanya kenapa kamu bilang ini bid'ah. Jawabannya apa coba? Emang simpel jawabannya. Ini nggak ada contoh dari Rasul. Nanti kalau dibantah gimana? Sementara yang bantah orang yang logikanya lebih pintar. Bisa-bisa kita yang kena skakmat dan kemudian mulai terjadi fitnah. Jadi awali dengan hindari kebid'ahan itu. Kalau memang sudah waktunya untuk ditanya alasan, kenapa kamu kok nggak pernah ikutan lagi? Afwan, dengan bahasa orang yang sudah berteman 30 tahun, yang supaya tidak menyinggung dulu perasaannya. Afwan, ini soalnya saya dengar hal seperti ini katanya nggak ada loh dalam Islam. Lagi pengen soleh aja gitu ya, gitu. Ya basa-basi. Lagi pengen soleh ya. Ini kayaknya nggak ada. Pengen coba gimana sih kalau misalnya saya nggak ikutan itu dulu deh. Pengen coba, kayaknya lebih enak deh. Dengan bahasa yang insya Allah antum lebih tahu lah, anti lebih tahu, ya. Karena kita lebih tahu tentang teman kita dibandingkan orang lain kan. Gimana membahasakannya, mengemasnya supaya dia tidak tersinggung, supaya dia tidak terasa tiba-tiba terhakimi gitu loh. Karena belum siap, orang-orang tuh banyak belum siap. Maka kita cari kemasan yang insya Allah lebih damai gitu. Dan sekarang orang banyak terprovokasikan dikit-dikit bid'ah. Sebenarnya bukan dikit-dikit bid'ah, tapi mungkin karena kadang-kadang bahasanya yang menohok, ya. Tapi coba kalau orang ini teman kita, sahabat kita, puluhan tahun bertetangga, ya kita rangkul aja. Ya ada caranya insya Allah. Dan jangan langsung dipatahin gitu aja. Wah ini berarti tetangga saya mubtadi dong. Ya selama ini kan kita juga mubtadi karena perbuatan bid'ah. Maka jangan langsung kayak gitu, jangan semangat mengkat kemudian mendapatkan athar dari salaf. Lebih baik bertetangga dengan kera dan babi dibandingkan bertetangga dengan ahlu bid'ah. Kemudian kita terapkan, akhirnya besok kita tinggal di Ragunan. Kecuali kalau anda adalah da'i. Kalau cuma belajar, baru tahu, baru hijrah, jangan terlalu aktif. Beda dengan da'i. Da'i bebannya lebih berat dan cakupannya lebih luas. Dan di mata masyarakat dia punya nama atau punya perasaan umat kepadanya. Jadi kalau anda bilang, misal anda dakwah di sini, anda bilang ini bid'ah, wajar anda bilang bid'ah. Kenapa? Karena anda telah belajar, misalnya, atau telah berdakwah. Ini dai memang wajar untuk mengatakan ini bid'ah. Adapun kok sesama awam nanti bertengkar jadinya, karena merasa semanzilah mereka. Kamu siapa? Sama aja kan sama kita dulunya. Sekarang kamu ngaji kayak gitu ya, jadi belagu kamu sekarang, gitu kan? Repot. Jadinya apa? Citra pengajian jadi buruk. Jadi disikapilah dengan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja, begitu. Tetap berteman dengannya. Karena siapa tahu barangkali dengan berteman dan anda makin bagus akhlaknya, dia melihat perubahan. Kamu sekarang kok udah makin, iya walaupun nggak pernah ikut dengan maulidan kita, tapi kok alhamdulillah ya kamu makin enak, makin suka ngasih, makin enak gitu. Ngaji di mana sih? Oh itu saya ngaji di Masjid Raya Al-Insan, Jalan Patal Senayan nomor berapa gitu. Ya kan? Ya gitu. Kasih tahu. Oh pengen dong sekali-kali ikut. Enak gak ustadznya? Enak ustadznya. Ya, kayak makanan aja enak gitu kan. Enak ustadznya. Lucu gak? Ah itu dia. Kalau lucu jangan ngaji ya. Jadi kasih tahu seperti itu. Akhirnya mereka ikut. Mulai terangkul satu-satu. Seperti itu caranya. Ya, jadi jangan langsung kita cut. Ya. Mohon bantu doa agar kakak saya laki-laki mau hadir di kajian Sabtu pagi Ustadz N bisa rutin. Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala jadikan kakak anti untuk hadir di
kajian kami Sabtu pagi. Sabtu pagi itu Rawa Bambu ya, mungkin maksudnya. Sabtu pagi kadang-kadang di Kalibata City, habis subuh ada. Besok Sabtu pagi ada. Kalau Sabtu pagi jam 9 di Rawa Bambu selalu ada insyaallah, dan mudah-mudahan bisa ikutan. Kajian-kajian kami ini sebenarnya di semua kajian, hampir semuanya insyaallah selalu diberikan paper handout supaya mempermudah antum ngaji, tapi khusus ini tidak ya. Kenapa? Karena antum tinggal baca Quran bisa, dan juga dadakan. Anda baru tahu kemarin, jadi ya mohon maklum, Anda nggak bisa siap, nggak siap bikin papernya. Jadi kalau misalnya ada kajian-kajian kami mungkin bisa datang ke beberapa tempat ya. Tapi di Senayan nggak ada kecuali di sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan makna sebutan nama-nama Allah. Dan untuk saat kapan nama-nama sebutan Allah? Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, maknanya maksudnya? Taib. Subhanahu wa ta'ala. Subhanah, maha suci dia. Allah maha suci Allah. Ta'ala, maha tinggi dia. Kapan disebutkan? Kapanpun terserah. Dua, Allah Azza wa Jalla. Allah Azza maha perkasa, wa Jalla maha mulia. Kapan disebutkan? Kapan aja terserah. Allah Jalaluh, Jalla Jalaluh mungkin maksudnya. Jalla Jalaluh, yang artinya mulialah kemuliaannya gitu. Begitu maknanya. Itu semua adalah pujian-pujian bagi Allah Azza wa Jalla, menyebutkan sifat-sifat Allah. Maka yang seperti ini tidak terbatas kapan, enggak. Kapanpun antum mau bilang menyebut setelah nama Allah, menyebut Allah Al-Khabir Al-Alim, boleh. Allah Al-Alim Al-Khabir, boleh. Allah Jalla Jalaluh, boleh. Kalau antum kebiasaan dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhal. Kalau antum biasa menyebut Allah Ta'ala, boleh. Kalau antum biasa menyebut Allah Azza wa Jalla atau Allah Jalla wa Azza, boleh. Tidak ada masalah dengan semua itu. Antum mau bilang Allah Al-Qadir Al-Hakim, boleh. Karena semua itu nama dan sifat Allah. Disandingkan dengan nama Allah, silahkan, dan tidak ditentukan oleh waktu atau tempat. Ya, begitu ya. Bismillah. Bolehkah kita benci orang karena kebidahannya? Iya. Membenci orang karena kebidahannya. Iya. Kita benci orang-orang mubtadi'in, kita benci mereka. Tetapi kita doakan kebaikan buat mereka, dapat hidayah. Ya. Kita benci orang karena kemaksiatannya, kita benci orang karena kebidahannya, kita benci orang karena kedurhakannya, ya boleh. Sebagaimana dulu para salaf, mereka membenci ahlu bid'ah, benci sekali dengan ahlu bid'ah. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mau duduk sama sekali dengan ahlu bid'ah. Maka di antara mereka yang bersyukur ketika ada ahlu bid'ah yang mati. Bukan karena apa-apa, karena alhamdulillah satu orang bodoh mati. Iya. Alhamdulillah satu orang yang menyebar kesesatan mati, itu malah menggembirakan. Iya. Orang-orang liberal kita benci karena keliberalnya, boleh. Tapi kalau memang antum pengen, antum doakan untuk mereka hidayah. Siapa tahu mereka malah berbalik menjadi pejuang Islam yang benar, insyaallah. Ya. Tapi cukup sekian insyaallah, karena Ana juga harus kembali. Jazakumullah khairah. Cukupkan sampai ini, dan jika ada kekurangan dari Ana, keterlambatan sedikit dan juga mungkin penyampaian yang mungkin kurang, maka semoga Allah Ta'ala maafkan, dan juga semoga teman-teman sekalian memaklumi. Dan jika ada kesalahan kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati, semoga diperkenankan buka pintu maaf. Jazakumullah khairal jaza, wa barakallahu fi ulumikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.